Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kami Ma'asumatul Hikmah, mahasiswa semester 6 Fakultas Agama Islam Universitas Islam Majapahit. Di sini kami akan menyampaikan tentang inti ajaran agama Tao dan persamaannya dengan ajaran Islam. Sebelum kami masuk ke materi, izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Syarif Khalili, MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah perbandingan agama. Video ini kami buat untuk memenuhi tagihan tugas ujian akhir semester 6, mata kuliah perbandingan agama. Taoisme, juga dikenal dengan Daoisme, diperkasai oleh Laozi sejak akhir zaman Chungqiu yang hidup pada 604 sampai 517 sebelum Masehi atau abad ke-6 sebelum Masehi. Taoisme merupakan ajaran Laozi yang berdasarkan Dao De Jing. Pengikut Laozi yang terkenal adalah Zhuangzi, yang merupakan tokoh penulis kitab yang berjudul Zhuangzi. Taoisme adalah sebuah aliran filsafat yang berasal dari Cina. Taoisme sudah berumur ribuan tahun dan akar-akar pemikirannya telah ada sebelum masa Konfusiisme. Hal ini dapat disebut sebagai tahap-tahap awal dari Taoisme. Bentuk Taoisme yang lebih sistematis dan berupa aliran filsafat muncul kira-kira 3 abad sebelum Masehi. Selain aliran filsafat, Taoisme juga muncul dalam bentuk agama rakyat yang mulai berkembang 2 abad setelah perkembangan filsafat Taoisme. Taoisme juga sering disebut dengan Tao. Tao adalah kekuatan utama di dalam alam semesta yang terdapat pada semua benda. Terdapat di dalam inti segala benda di surga dan di bumi. Kekal abadi dan tidak dapat berubah. Nama Tao itu diambil dari huruf Cina yang artinya adalah jalan. Berdasarkan sumber-sumber tertulis, umumnya agama Tao diyakini berasal dari Kaisar Wuning atau Wang Di. Pendiri Taoisme ialah seorang ahli pikir Tiongkok yang dikenal dengan nama Lao Tzu atau Lao Tse, yang diperkirakan lahir tahun 600 sebelum Masehi, bertepatan dengan tahun ketiga dari Raja Qing Ting dari dinasti Cao. Ia menjabat pengawas urusan arsip pada perpustakaan kerajaan. Lao Tse dengan ketekunannya mempelajari buku-buku kuno dan kemudian membentuk pendapatnya sendiri tentang agama dan filsafat yang pada masa kemudian sangat menarik perhatian orang-orang yang mempelajarinya. Ketika berumur 90 tahun, ia memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan sebagai pegawai arsip kerajaan untuk kemudian melakukan pengembaraan ke seluruh negara guna menghindari tindakan raja yang ia anggap zalim dan kejam. Kitab suci ajaran Taoisme. Tao Te Ching merupakan kitab suci di dalam agama Tao. Kitab suci ini termasuk tertipis di antara seluruh kitab suci sebagai berbagai agama di dunia. Terdiri ada 81 buah sajak-sajak singkat disertai prosa-prosa singkat. Terdiri dari 25 halaman yang kemudian diberi komentar oleh berbagai ahli filsafat sehingga menjadi kitab yang sangat tebal. Sekalipun Tao Te Ching itu tipis, tetapi isinya mencakup hampir seluruh aspek kehidupan. Sekalipun kata yang digunakan sederhana, akan tetapi kandungan maknanya berisikan banyak paradok. Kitab ini ditulis oleh Lao Tse pada abad 6 sebelum Masehi. Sangat sulit bagi orang awam untuk memahami kitab tersebut karena sangat puitis dan disampaikan secara lugas. Isi terpenting dari Tao Te Ching yaitu ajaran tentang Wu Wei. Wu Wei merupakan perintah termasyhur penganut Taoisme yang dijadikan pedoman-pedoman dan etika dalam memelihara kehidupan seseorang dan memberikan contoh jalan untuk menjadi orang yang bijaksana. Wu Wei adalah hidup yang dijalani tanpa ketegangan. Hal itu merupakan perwujudan yang murni dari kelemah lembutan, kesederhanaan, dan kebebasan. Ajaran dan praktek ibadah Taoisme.
Taoisme memiliki 4 ajaran, yaitu Dao, Yin Yang, pandangan tentang manusia, dan etika. Dao adalah inti dari ajaran Taoisme, yang berarti tidak berbentuk, tidak terlihat, tapi merupakan proses kejadian dari semua benda hidup dan segala benda-benda yang ada di alam semesta. Dao yang berwujud dalam bentuk benda hidup dan kebendaan lainnya adalah D. Gabungan Dao dengan D dikenal sebagai Taoisme, yang merupakan landasan kealamian. Keabadian manusia terwujud di saat seseorang mencapai kesadaran Dao, dan orang tersebut akan menjadi dewa. Ajaran yang kedua adalah Yin dan Yang. Yin dan Yang. Dao melahirkan sesuatu yang disebut Yin positif dan Yang negatif. Yin dan Yang saling melengkapi untuk menghasilkan tenaga atau kekuatan. Kekuatan tersebut bersumber dari jutaan benda di dunia. Setiap benda di alam semesta yang berupa benda hidup ataupun benda mati mengandung Yin dan Yang yang saling melengkapi untuk mencapai keseimbangan. Ajaran yang ketiga adalah pandangan tentang manusia. Manusia yang sombong dan melakukan hal di luar kemampuannya, maka suatu saat dia akan mendapat celaan yang dapat membuatnya berduka atau menderita. Karena itu, seorang bijaksana yang mengenal Dao dan hukum alam akan memilih mengundurkan diri dan menolak segala penghargaan yang diberikan kepadanya. Ia memilih untuk tidak menonjolkan dirinya. Meskipun demikian, Taoisme tidak mengajarkan bahwa seseorang harus menyingkirkan seluruh harta benda yang dimiliki untuk mencapai ketentraman batin. Hal yang perlu dibuang adalah rasa kemelekatan terhadap harta tersebut. Ajaran selanjutnya adalah etika. Dalam menjalani kehidupan yang ada, manusia mengarah pada kehidupan yang alamiah tanpa adanya proses ikut campur. Kehidupan yang alami inilah yang menjadi suatu kebajikan dasar yang memicu munculnya 3 buah kebijakan lainnya yang menuntun manusia dalam kehidupannya, yaitu lemah lembut, rendah hati, dan menyangkal diri. Perkembangan selanjutnya ajaran Lao Tzu terletak di tangan murid-muridnya yang terkenal diantaranya bernama Zhuangzi. Dan selanjutnya Taoisme menjurus ke dalam suatu paham magisme serta praktek-praktek tahayur. Maka akhirnya terjadilah pencampur adukan antara Taoisme dengan Buddhisme yang selanjutnya sulit dibedakan antara keduanya. Selanjutnya dalam pembahasan kita, ajaran Taois, apakah ada persamaan dengan ajaran Islam? Ajaran Taoisme adalah ajaran yang lebih menekankan pada perbaikan akhlak umat manusia yang sudah rusak. Kemudian untuk dapat menjadi manusia yang bijaksana dengan tujuan terakhir, yaitu untuk mendapatkan kebahagiaan yang kekal dengan cara menyatu dengan Tao atau Tuhan. Mistisme Islam juga bertujuan untuk pembinaan aspek moral untuk mewujudkan kestabilan jiwa yang berkesinambungan, penguasaan dan pengendalian hawa nafsu, sehingga manusia istiqomah dalam pendiriannya. Dalam hal ini, yang paling ditekankan adalah membina akhlak, baik akhlak kepada sesama manusia dan lebih lagi kepada Allah. Perbedaan antara ajaran Taoisme dan mistisisme Islam yaitu mistisisme Islam bersumber dari Al-Quran dan hadis, sedangkan ajaran Taoisme bersumber dari kitab Tao Te Ching yang merupakan ajaran Lao Tzu yang berisi filsafat, hikmah, dan jalan hidup. Adapun persamaan antara ajaran Taoisme dan mistisme Islam yaitu sama-sama bertujuan untuk pembinaan aspek moral yang bertujuan mewujudkan kestabilan jiwa yang berkesinambungan, penguasaan dan pengendalian hawa nafsu, sehingga manusia istiqomah dalam pendiriannya. Dalam hal ini, yang paling ditekankan adalah pembinaan akhlak, baik akhlak kepada sesama manusia, terlebih lagi akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian tadi pembahasan materi kita tentang agama Tao dan persamaannya dengan agama Islam. Kami akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.